Selamat datang di Ermo TV. Bersama saya, Saiful Zaman, kebaikan yang terorganisir akan selalu mengalahkan kejahatan. Pak Dindin, ini harus kita lakukan diskusi ini karena kita lihat ada kejadian yang cukup mengejutkan. Ketika kemarin Pak Rizal Fadila dan kawan-kawan mendatangi Bareskrim, ternyata langsung diundang untuk melakukan gelar perkara khusus yang diminta oleh TPUA. Nah, Pak Dindin, kabar Mabes Polri yang akhirnya mengabulkan gelar perkara khusus ini tentu menjadi sorotan publik. Bagaimana respon awal Pak Dindin sebagai praktisi hukum? Oh iya, Pak Saiful, ini sebuah keniscayaannya sebetulnya. Polri harus merespon ini sebetulnya. Buat saya tidak terlalu mengagetkan ya, karena sebetulnya itu di internal aturan mereka itu memang sudah diatur, ya kan? Itu ya itu ada di Perkap ya, Perkap Polri. Ya, Perkap Polri itu nomor 6 2019. Ya. Jadi setiap penyelidikan itu ya, atau setelah selesai penyelidikan itu harus ada gelar perkara. Nah, dalam hal ini memang kemarin justru ada kejutan yang luar biasa menurut saya ketika laporan dari TPUA itu, teman-teman TPUA itu ujug-ujug itu diumumkan ya, ada hasil labkrim diumumkan oleh Dirtipidum ya kalau tidak salah ya, bahwa ijazah Pak Jokowi itu identik. Sudah selesai aja di situ ya, dengan memperlihatkan hasil labkrim. Kalau menyatakan identik itu sama dengan istilahnya alias atau sama dengan memang artinya tidak palsu ya, artinya benar asli gitu. Kira-kira seperti itu. Itu justru yang bikin kejutan. Nah, ketika itu terjadi kan jadi rame ya, jadi masalah besar kan. Banyak yang beberapa pakar, beberapa pengamat mengatakan bahwa ini tidak adil, ini tidak transparan, kok tiba-tiba seperti itu segala. Ya, saya juga ya terus terang aja memberikan juga sedikit ada masukan tentang hal itu. Karena Kapolri ini, bukan Kapolri ya, penyidik Polri memang dibenarkan, Pak Saiful, dibenarkan untuk menghentikan perkara dalam proses penyelidikan. Itu memang dibenarkan. Itu ada di surat edaran Kapolri yang nomor 7 tahun 2018, yang nomor 7. Makanya mereka di Bareskrim mengatakan, loh kami mengumumkan ini ada dasarnya yang menyebut SE Kapolri ya nomor 7 tahun 2018. Cuma rupanya apa mereka nggak baca atau memang sengaja nggak diungkapkan, ada peraturan lain yang saya sebut dengan peraturan Kapolri ya, Perkap Kapolri, yang itu sudah saya sampaikan sebenarnya pada teman-teman bahwa itu tadi ada mekanisme sebetulnya di Perkap itu mengenai penghentian penyelidikan itu tidak bisa ujug-ujug, harus ada mekanismenya dulu. Yaitu diantaranya harus ada gelar perkara. Gitu. Dari gelar perkara itu, misalnya, biasanya dalam kasus-kasus yang ringan, Kang Nipul, itu sering juga terjadi, ya, ketika disebut dengan penyelidikan, proses di situ dihentikan. Tapi untuk kasus ini, ya ini menurut saya ini sebuah keharusan, karena ini juga menarik perhatian publik. Kasus ijazah palsu itu itu di mana-mana ada sih, banyak, apalagi sekarang ya biasa-biasalah orang seenaknya aja ya, zaman sekarang kan banyak ya, seenak aja yang pakai nama gelar sampai puluhan gitu kalau perlu ya kan. Ya, tapi ini kaitannya karena dengan seorang mantan presiden dulu waktu bahkan masih presiden kan.
ya Pak Jokowi itu dipersoalkan. Dan ini ketika terangkat itu menjadi perhatian publik. Dan itu bagian yang harus hati-hati dalam penyelidikannya. Nah, untuk itulah harus ada gelar perkara, ya, menurut Perkap itu, dan wajib. Dan wajib. Dan Pak Dindin, barangkali gelar perkara khusus ini kan digelar berdasarkan permintaan dari TPUA yang Pak Rizal Fadila datang ke Barreskrim dan ternyata dipenuhi. Apakah keputusan ini tentu namanya gelar perkara khusus karena ada sebelumnya yang harusnya ada gelar perkara ternyata tidak dilakukan seperti yang Pak Dindin sampaikan barusan. Nah, apakah keputusan ini dianggap oleh Pak Dindin sebagai langkah maju penegakan hukum atau justru ini bentuk tekanan publik yang tidak bisa diabaikan, Pak? Iya, ada kedua-duanya ya muncul di situ ya. Ini ada sebuah kemajuan ya. Barangkali tambah ke sini kan jadi tambah tertekan tuh Polri dengan pengumuman itu. Ya, tambah tertekan, mungkin dia langsung cari dasarnya untuk melakukan gelar perkara khusus, dan memang ternyata mungkin ketemu ya. Akhirnya dia is okay. Walaupun itu ada konsekuensi kan. Bayangin aja itu kan terlapornya mantan seorang presiden. Nah, sekarang dari pihak terlapor di kasus Barreskrim ini, wah sudah senang tentu saja. Benar nggak Kak Ipul? Sudah senang, sudah gembira lah ya. Ya, bahwa artinya ada hasil lab krim yang diumumkan bahwa ini identik, artinya asli. Tapi ya itu tadi, karena memang Perkap itu mengharuskan demikian, apalagi publik, sebelumnya publik menekan itu. Tapi saya bukan ya, saya lebih menganalisis aja ya. Ini kan sebetulnya teman-teman TPUA waktu itu sudah melakukan permintaan untuk gelar ulang itu ya kan, gelar perkara khusus itu ya. Pernah kan, dan itu sudah cukup lama kan. Itu berapa ada 1 bulan ke belakang kira-kira? Ada sekitar 1 bulan. Saya lupa tuh ya. Nah, ada mungkin ya. Iya, oke. Pak Dindin, kira-kira ini menurut Pak Dindin, apakah gelar perkara khusus ini akan membuka ruang penyelidikan ulang dari nol, atau lagi-lagi hanya sebatas klarifikasi administrasi belaka gitu seperti yang kemarin terjadi? Ya, ini bukan klarifikasi administrasi ya, bukan klarifikasi administratif sih sebetulnya. Gelar perkara, namanya juga gelar perkara, itu harus diungkap lagi ya. Berarti dari nol, kasusnya. Ya, jadi artinya gini, pada gelar perkara itu, perkara khusus itu yang hadir semua pihak. Pelapor, terlapor, bahkan penasihat hukumnya. Dari Kapolri juga bahkan pengawas segala macam, mungkin propam. Saya tidak tahu ya, lupa ya. Saya dulu pernah gelar perkara ya, tapi bukan gelar perkara khusus. Beberapa kali gelar perkara ya saya pernah ikuti. Yang belum memang yang disebut dengan gelar perkara khusus ini, ya mungkin pengawas semacam Kompolnas harus hadir karena ini kasus yang melibatkan yang dari perhatian publik itu ya. Nah, ini semua pihak hadir, dan itu pihak kepolisian, penyelidik ya harus mengungkapkan dulu ya hasil penyelidikannya ya, baik terkait dengan analisis hukum dia, terkait dengan posisi atau keberadaan saksi-saksi, keterangan saksi-saksi, mungkin ada saksi ahli, termasuk juga hasil lab krim Pak ya. Karena hasil lab krim bagian dari bukti yang diproses dalam penyelidikan itu, dan hasilnya sudah ada, yaitu yang diumumkan. Nah, di dalam gelar perkara khusus itu harus diungkap, harus diuji lagi, diinfokan, diklarifikasi. Siapa yang mengklarifikasi, siapa yang istilahnya dalam tanda kutip menguji atau membantah ya, yaitu bisa di situ dalam konteks gelar perkara khusus. Sebetulnya pelapor dan terlapor bisa saling menguji, saling ini segala macam. Sehingga di situ menurut saya
memang semestinya semua pihak yang berkepentingan dalam membuka kasus ini, mendudukkan kasus ini dalam posisi yang sebenar-benarnya, setransparan mungkin, makanya di situ sangat dimungkinkan hadir saksi ahli. Itu Oke. masalahnya.